pakai cleansing oil susah banget sih ngomong. Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan melakukan sebuah eksperimen. Dan seperti ini judulnya udah teman-teman lihat. Kali ini aku akan bereksperimen mencoba menerapkan 10 step night Korean skincare routine. Nah, aku akan menggunakan 10 step night Korean skincare routine ini selama 7 hari. Dan nanti aku akan melihat, mengamati, merasakan kira-kira perubahan apa yang aku rasakan ataupun yang terlihat di kulit wajahku setelah menerapkan 10 steps Korean skincare routine itu gitu loh. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya atau ada juga yang berpikir kayak yang gak akan ada hasilnya kalau cuma 7 hari. Like siapa bilang, why not kita coba gitu loh. At least kalau misalkan memang mungkin belum terlihat di wajah, at least ada yang aku rasakan gitu kan perubahan. I mean kalau misalkan selama 7 hari itu ada perubahan yang mungkin saja belum terlihat tapi sudah dirasakan, berarti kan aku hanya harus menerapkan 10 step night Korean skincare routine itu everyday, like seumur hidup gitu kan, supaya glowingnya, hasilnya itu juga seumur hidup gitu loh. Tapi kalau misalkan selama 1 minggu ini nggak ada hal apapun yang aku rasakan apalagi terlihat gitu, berarti ya udah sama aja gitu. Jadi mendingan aku menerapkan skincare yang sudah biasa aku lakukan aja. Jadi for information, aku belum menerapkan 10 step Korean skincare routine malam ini untuk dailyku, maksudnya sehari-hari. Jadi aku baru akan melakukan selama 7 days in a row itu baru kali ini. Sebelumnya aku pernah coba kayak cuman sekali doang, bener-bener sekali-kali doang, karena stepnya itu panjang banget dan jujur mager banget untuk melakukan step sebanyak itu. Jadi aku hanya melakukan ketika aku mood aja loh guys. Nah, biasanya aku hanya melakukan step-step yang penting-penting aja gitu, kayak misalkan double cleansing itu wajib banget sih. Jadi setelah itu biasanya pakai toner and then essence, abis itu pakai serum, abis itu pakai eye cream dan juga pakai moisturizer. Untuk exfoliating aku lakukan seminggu mungkin ya, kalau lagi rajin 3 kali, kalau lagi mager ya sekali, kadang juga 2 minggu. Pokoknya kalau lagi butuh aja lah guys. Intinya kadang kalau mager yang paling penting toner, serum, eye cream, and moisturizer. So, untuk step-stepnya sendiri, ini sampai gue geret meja beb biar lebih dekat dengan skincare ini. Jadi setelah aku googling, aku menemukan banyak sekali yang menuliskan 10 step night Korean skincare routine. Dan pokoknya setelah aku pahami, step yang pertama itu adalah double cleansing menggunakan oil base and water base. Jadi bersihin wajah dulu pakai pembersih yang oil based, like cleansing oil atau cleansing balm, and then cuci muka pakai sabun muka, abis itu exfoliating, abis itu toner, abis itu essence, abis itu ampul, abis itu serum, abis itu masker, abis itu eye cream atau eye serum, and then moisturizer or night cream or face oil gitu. Jadi ini ya sebanyak itu. So ya, jadi untuk produk-produknya sendiri ini memang aku menerapkan 10 step Korea, tapi tidak semua produknya itu adalah produk Korea, tapi hampir semua produk yang aku pakai adalah produk Korea. Dan selama 7 hari aku akan menggunakan skincare yang berbeza-beza, depends on my mood dan juga kebutuhan yang aku rasakan, kayak hari ini butuh apa gitu. Nah, untuk produk apa aja yang aku pakai itu udah aku share di Instagram setiap hari, udah aku bikin highlightnya juga, teman-teman bisa cek di sini, cek di highlight ini. And ya, di sini aku akan sedikit saja menunjukkan beberapa produk yang akan aku pakai. Jadi untuk pembersih wajahnya, oil base-nya itu aku pakainya cleansing balm. Aku lebih suka pakai cleansing balm. Di sini ada 2 cleansing balm yang akan aku pakai dari Clinique dan juga Dirmi Beauty. Dan biasanya sih aku tetap bersihin pakai micellar water. Ini aku pakai satu aja, one and only. Micellar water aku cuma punya ini guys, Garnier yang apa tuh, yang oil infused cleansing water. Nah, selanjutnya untuk proses exfoliating ini memang karena kulitku kering, aku tidak bisa menggunakan satu produk itu aja selama 7 hari. Jadi harus ganti-ganti dari yang ringan sampai yang
Ya sebenarnya nggak berat juga sih, cuma ya gitu deh pokoknya beb. Nah, ini ada beberapa produk yang akan aku pakai untuk 7 hari ke depan. Yang pertama, di sini ada beberapa masker yang aku lagi suka pakai. Ini ada Sambai Mi yang Super Matcha Porcelain Mask and Minty Gentle Masknya Saturday Looks. And then ini dia yang sering banget aku pakai juga, Biopillnya Neogen Dermalogy yang Wine. And ini aku juga nggak bisa pakai setiap hari sih, jadi mungkin selama 7 hari aku hanya akan pakai 2-3 kali. Selain itu pakai masker atau pakai ini tonernya Pixi yang Glow Tonic. Jadi ini memang untuk exfoliating. Begitu Bu. Nah selanjutnya itu ada essence, dan di sini aku mau tunjukin beberapa essence yang akan aku pakai. Ini ada Galaxomyces 95 Tone Balancing Essence. Ini aku udah sering banget pakai. Buat teman-teman yang ngikutin skincareanku di Instagram, ini like almost everyday aku pakai. Jadi udah mau habis. Nah terus di sini aku juga baru mau nyobain. Jadi ini baru datang juga dari Huxley gimana sih bacanya? Yang Secret of Sahara. Di sini ada yang Grape Water and Oil Essence like Oil Like. I don't know. Ini katanya bagus. Jadi aku kepo aja dia akan sebagus apa. By the way, ini correct me if I'm wrong, semoga saja tidak salah. Jadi setahu aku essence ini memang salah satu step yang penting banget di Korean night skincare routine. Ini tuh sebenarnya kayak peralihan antara toner mau ke serum, padahal sebelum itu juga pakai ampul. Gimana sih, kayak bingung gak lo? Gue sendiri agak bingung. Tapi ya, essence ini adalah suatu hal yang penting banget di 10 step night Korean skincare routine, karena itu tuh yang akan membuat kulit kita jadi glowing, hydrate, like mantra of hydrating, glowing, something like that. So tidak boleh di skip. Tapi emang aku suka banget sih pakai essence, karena setelah aku mengenal produk yang namanya essence, sampai sekarang kayak harus banget pakai essence gitu. Gue belum ngomong toner ya. Dan untuk toner yang aku pakai juga ada berbagai macam toner. Di sini aku mau tunjukin 3 toner yang kemungkinan akan aku pakai ke depan. Yang paling sering banget aku pakai Pyun Kangul yang essence toner. Terus abis itu ada tonernya Dalba yang balancing toner, dan juga ada ini gimana sih bacanya? Gue nggak mau foto, udah lu baca aja sendiri. Tears. Selanjutnya adalah ampul. Nah, ampul ini sebenarnya gue juga bingung bedanya apa sama serum. Tapi ini mohon maaf kalau misalkan agak sedikit salah menjelaskan. Ini setahu aku aja beb. Ampul ini tuh adalah step yang digunakan setelah menggunakan essence dan sebelum menggunakan serum. Jadi digunakan untuk mempersiapkan kulit sebelum menggunakan serum, ngono loh. Nah, ini tuh banyak yang bilang perbedaan ampul dan juga serum itu adalah kalau ampul itu bahannya, ingredientsnya itu lebih soft daripada serum. Kalau aku nggak salah baca, jadi memang kalau serum itu kandungan active ingredientsnya lebih banyak daripada ampul. So, ya. Ampul sebenarnya aku tadinya cuma punya 1, cuman ini aku baru beli juga yang Pyun Kangul karena aku suka sama essence tonernya. Jadi aku cobain ampulnya, dan ada beberapa ampul yang aku emang lagi beli cuma belum nyampe gitu loh. So far dari dulu sih aku pakai ini sampai udah mau habis. Ini dari COSRX yang Mela 14 White Ampul. Next adalah serum. Serum ini kalau aku bilang adalah inti dari perskincarean, kayak inti dari inti gitu. Nah, untuk serum yang mau aku pakai sendiri juga berbagai macam, depends on my mood, depends on aku pengen pakai apa dan kira-kira aku butuh pakai apa. Nah, ini ada beberapa aja yang mau aku tunjukin. Di sini ada Estee Lauder yang ANR Advanced Night Repair, dan ini karena lagi ada jerawat gitu, jadi aku mau pakai acne serum. Ini dari Scarlet Whitening yang acne serum. And next, ini yang lagi setiap hari banget aku pakai adalah First Serum Spray-nya Dalba, karena praktis aja gitu, tinggal semprot-semprot ya kan. Nah, aku mau pakai ini dan juga serum Dalba yang double layer serum. Nanti aku juga akan pakai. Dan juga serumnya Foreo karena aku suka facial workout, dan sebelum pakai alatnya Foreo Bare itu harus pakai serum
serumnya Foreo. Next adalah masker. Jadi untuk masker yang akan aku pakai itu ada beberapa masker untuk 7 hari ke depan. Ada Active Sea, and then ada Maska, and then ada El Formula, Dr. Sat, terus ada Foreo. Ini buat pakai maskernya harus pakai UFO. Jadi memang aku bisa membayangkan selama 7 hari ke depan itu akan ada hari dimana aku bener-bener mager pakai sheet mask. Jadi butuh banget masker ini karena ini praktis kayak cuma 90 detik and done. Terus untuk eye cream, eye serum kayaknya aku pakai 2 eye product ini aja. Ada Dalba Piedmont yang multi treatment eye cream dan juga Clinique yang Moisture Search Eye. Dan untuk step terakhir, aku pastinya akan menggunakan moisturizer atau night cream gitu. Aku kebetulan bukan anak face oil guys, dan aku belum pernah coba pakai face oil sebelumnya. Jadi ya of course moisturizer ini ada beberapa moisturizer yang akan aku pakai rencananya buat 7 hari ke depan. Ini ada sleeping mask. Sebenarnya ada satu sleeping mask lagi sih yang hijau. Ya. 2 ini, and then ada moisturizernya Dalba yang aku lagi suka banget juga, dan Clinique Moisture Search. And ya guys, jadi itulah tadi beberapa produk yang sekiranya akan aku pakai untuk 7 hari ke depan. Dan untuk detail produk apa aja yang aku pakai, jangan lupa untuk cek di highlight ini. Buat teman-teman yang pengen tahu aja sih bisa cek di situ, karena nggak mungkin semua step perharinya itu aku masukin di dalam video ini gitu loh. And ya guys, without any basa-basi busuk, kita langsung mulai aja hari pertama, malam pertama menggunakan 10 step Korean Night Skincare rutin sekarang. Oke guys, jadi step yang pertama itu adalah membersihkan kulit wajah kita dari makeup, dari polusi, dari segala macam dosa dan lain sebagainya. Di sini aku mau pakai cleansing balm dari Clinique. Ya, ganti-ganti aja loh guys. BTW, ini aku sambil bersihin makeup, aku mau tunjukin kulit wajahku sebelum aku melakukan eksperimen ini guys. Jadi pas banget bunda, di sini lagi ada jerawat bun di jidat dan di bawah sini di dagu. Ini baru mau pas banget. Nah kalau yang di dagu ini aku nggak tahu kenapa, ini sakit kayaknya emang mungkin hormonal. Kalau yang di jidat ini gara-gara tangan gue sendiri Beb, mohon maaf. Jadi ya beginilah hasilnya. Nah ini kan ceritanya pas banget tuh lagi ada jerawat. Jadi ntar kita lihat ya nasib jerawatku 7 hari ke depan itu jadi seperti apa nah guys. Exfoliating malam ini aku mau pakai masker aja dari Saturday Lux yang Minty Gentle Scrub. Tapi sebelum menggunakan masker, alangkah lebih baiknya menggunakan toner dulu. Ini aku mau pakai tonernya Dalba Piedmont yang Balancing Toner. Kemarin sempet udah nggak ada redness gitu sih, cuman sekarang nggak tahu apa lagi nih karena tangan usil. Next, habis pakai toner langsung maskeran. Tuh maskernya tuh kayak gitu guys. Itu mirip sama Lush, tapi menurut aku lebih enak ini sih. Cuma karena kulitku kering, aku nggak bisa lama-lama pakai masker ini, kayak 10 menit aja. Itu enak banget guys kalau dipakai, dia ada efek sensasi dinginnya gitu. Oke, after exfoliating ini udah dibilas maskernya. Sekarang ini kayak rada kenceng gitu mukaku guys. Aku mau pakai toner dari ini Tears. Ini aku aplikasinya pakai Silkot lagi. Langsung seger banget. Ini tuh kayak ada sensasi dingin, seger, enak banget gitu. Terus wanginya juga kayak wangi yang natural gitu. Ini by the way aku pakai yang original. Next, habis pakai toner, aku mau pakai essence ini dari Huxley. Gimana sih? Well, ini baru mau cobain sekarang. Ini yang oil essence like, oil like. Jadi gimana sih? Kayak essence, kayak minyak juga. Itu yang membuat aku penasaran dari produk ini. Kayak dari namanya saja sudah menarik for me. Oh my god, it smells so good. It smells so good. Nggak yang nyegrak, nggak yang kayak pewangi buatan gitu. Smells natural guys. Ini kayak wangi bunga
setengah seger gitu, kayak mau pakai lagi gitu karena enak. First impressionku indah banget dengan produk ini, and I love the texture. Also oil like, essence like, bener banget seperti dengan namanya. Next, selanjutnya aku mau pakai ampul dari Pyung Kanggyul yang moisture ampul. Kalau ini teksturnya kayak lem gitu. Well, honestly untuk teksturnya sebenarnya kayak not so me gitu, bukan not so me sih, kayak bukan something yang aku suka gitu loh untuk teksturnya ya. Cuma kita lihat efeknya besok pagi seperti apa. Katanya sih bagus gitu. Oke, dan jadi habis pakai ampul, selanjutnya aku mau pakai serum. Dan serum yang aku mau pakai malam ini tuh ada beberapa serum, tapi anggap aja ini masih dalam satu step serum gitu ya. Serum yang pertama yang mau aku pakai serumnya Foreo yang serum. Ini karena malam ini aku mau facial workout supaya wajahku terlihat lebih tirus, cause besok aku mau casting. Dan malam ini aku pakai bearnya yang mini. Sebelumnya aku udah pernah pakai yang bear biasa dan aku pernah review juga. Bedanya ini tuh size-nya memang lebih kecil, but I love the color. Oke, jadi untuk pakai bear mini ini caranya sama kayak bear yang biasa. Buat teman-teman yang penasaran review bear, bisa klik linknya aku taruh di sini. Jadi yang pertama kita harus buka aplikasi Foreo dulu. Kalau misalkan masih baru itu harus di synchronize dulu sama handphonenya. Terus kalau udah nyambung sama handphonenya, tinggal pilih bear mini and then start and press and then start treatment. Terus di sini kita bisa pilih mau microcurrent-nya itu sebesar apa. Kita bisa pilih dari 5 sampai 15. Aku sendiri akan memilih 15 aja. Dan alat ini dipakai selama kurang lebih 2 menit. Jadi ini infusionnya pertama di daerah sini. Untuk pemakaiannya ini aku bener-bener ngikutin petunjuk yang ada di aplikasi. Dan ini tuh sedikit berbeda dari Foreo Bear yang biasa, yang besar. Karena kalau yang Foreo Bear biasa itu pertama langsung dipakai di cheek, tapi ini tadi dipakai di area deket bibir dulu, and then di bagian pipi. Oke, jadi udah selesai pakai serum yang pertama. Selanjutnya aku mau tambahin serumnya Scarlett yang acne. Ini aku akan pakein di daerah yang lagi jerawatan biar cepet matang gitu loh guys. Oke, like this. Dan selanjutnya aku mau tambahin serum juga. Cuman ini serum yang praktis aja. Serumnya Dalba Pigment yang first serum spray. Step selanjutnya habis pakai serum itu pakai sheet mask. Kali ini aku pakai sheet masknya L Formula Intensive Brightening Facial Treatment Mask. Ini aku pernah review lengkap juga produknya. Sumpah sih aku sesuka itu karena tisunya tuh tebal banget guys. Tuh bun, tebal banget kan bun. Oke, jadi untuk step sheet mask ini juga ditunggu sekitar 10-20 menit. Oke guys, ini 2 step terakhir. Jadi sekarang aku mau pakein eye serum. Di sini aku mau pakai Clinique Moisture Surge 96 Hour Hydro Filler Concentrate. Jadi ini rambutku yang atas tuh udah lepek kena masker tadi guys. Sudah kena air juga, ya udah bodo amat. Ya kalau misalkan kalian melihat makin kesini kayak makin energinya berkurang gitu aku, karena memang ini aku syuting sampai sekarang ini udah jam 11 malam guys. Jadi kebetulan gue udah ngantuk guys. Jadi ya rada-rada berkurang wattnya. Dan next ini adalah step terakhir. Aku mau pakai moisturizer. Moisturizer yang aku mau pakai di sini ya night cream moisturizer. Yang mau aku pakai di sini itu dari Dalba Pigment yang Ampoule Balm. Jadi aku tuh setiap hari lagi pakai moisturizer ini mulu. Dan sebelum video ini tayang, aku udah bikin review lengkap produk-produk Dalba. Jadi buat kalian yang nonton, kalian pasti tahu kenapa aku
suka banget pakai moisturizer ini. This is not sponsored video. Semua produk yang aku pakai di sini tuh aku pakai atas kemauan diriku sendiri, guys. Oke, jadi untuk 10 step Korean Night skincare routine hari pertama, malam pertama sudah selesai ku laksanakan. Jadi ya sekarang aku mau tidur dulu. And I will see you guys setelah 1 minggu aku menjalankan rutinitas ini. Oke guys, jadi udah 1 minggu berlalu setelah aku melakukan rutinitas 9 step Korean skincare routine setiap hari. Dan ini dia kulitku sekarang tanpa make up. Dan ini before-nya. Terus ini aku coba jajarin, jadi ini kelihatan before dan after-nya. Nah untuk kelihatannya itu memang gak yang sangat signifikan banget, karena mungkin aku juga baru 7 hari. Tapi di sini aku mau menceritakan apa yang aku rasakan dan pengalamanku selama 1 minggu menjalankan rutinitas 10 step Korean Night skincare routine ini. Dan aku mau sedikit update jerawat. Jadi sebelumnya itu kan aku ada jerawat ya, ada sekitar 3 atau 4 ya, 2 kecil-kecil dan 2-nya tuh gede, 1 di jidat, 1 di dagu. Dan sekarang jerawat yang kecil-kecil tuh udah pada hilang. Terus yang gede itu, yang di dagu sama di jidat, itu juga sebenarnya udah nggak ada jerawatnya, cuma tinggal bekasnya doang dan kelihatannya jadi kayak gini. Oke, jadi sekarang aku mau menceritakan pengalaman yang aku rasakan dan juga opiniku mengenai 10 step Korean Night skincare routine yang sudah aku lakukan selama seminggu terakhir ini. Menurutku 10 step Korean Night skincare routine ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya, seperti layaknya semua hal yang ada di bumi ini gitu loh guys. Nah, aku mau menceritakan apa yang menurutku jadi kekurangannya, baru aku akan menceritakan positifnya atau feedback yang aku dapatkan setelah melakukan 10 steps ini. Kekurangannya atau minusnya yang pertama menurutku itu adalah 10 step ini sangat-sangat ribet guys. Tapi ini adalah personal opinion ya, jadi nggak semua orang berpikir hal yang sama seperti aku. Tapi aku yakin ada banyak orang di luar sana yang tidak terbiasa akan berpikir hal yang sama, yaitu berpikir ini tuh ribet banget karena stepnya banyak banget. Dan ini tuh kan dilakukan di malam hari, dan kebanyakan kalau udah malam tuh orang capek, pengennya yang cepet, yang praktis aja gitu. Aku sendiri maskeran itu kan 2 kali ya, sebenarnya nggak selalu 2 kali sih, karena proses exfoliating nggak selalu aku lakuin dengan maskeran gitu. Tapi kalau misalkan exfoliatingnya itu aku maskeran, jadi aku harus maskeran 2 kali, dimana 1 kali maskeran tuh sekitar 15-20 menit ya, anggaplah misalkan 20 menit gitu. Jadi anggap aja kalau 2 kali maskeran itu sekitar 30-40 menit itu maskerannya doang, belum yang lain-lain gitu loh. Itu kayak lama banget, apalagi kalau misalkan kita tuh pulang udah malam, terus kayak pengennya tuh tidur aja gitu, itu sangat-sangat ribet. Yang kedua adalah step-step yang kadang aku masih nggak paham gitu, kayak misalkan step ampul, yang mana sampai sekarang ini aku belum memahami 100% perbedaan antara ampul dan juga serum. Aku tahu sih perbedaannya sedikit-sedikit, cuman aku belum 100% memahami perbedaan 2 produk itu, karena ada yang bilang sama aja, ada yang bilang kandungannya lebih aktif yang serum dan lalalala. Tapi ya aku melakukan semua itu, dan menurut aku step ampul ini kayaknya agak nambah-nambahin step aja gitu loh. Personal opinion juga balik lagi. Dan menurutku juga step sheet mask itu agak kerasa aneh aja aku lakukan di akhir sebelum pakai moisturizer. Aku nggak ngerti ya, itu aku ngerasanya kayak takutnya semua produk yang udah aku pakai itu nempel di tisu maskernya or something. I don't know, aku cuma ngerasa kayak agak aneh aja gitu. But yeah, it's Korean thing, dan aku juga hanya mengikuti 10 step itu, jadi ya udah aku ikut-ikut aja gitu. Cuman baik lagi personal opinion, menurut aku ngerasa kayak agak kurang nyaman menggunakan sheet mask di step hampir terakhir ya, sebelum pakai moisturizer. Karena biasanya aku pakai sheet mask itu di pagi hari sebelum pakai skincare yang lainnya, atau kalau misalkan aku lagi nyantai aja sambil nonton-nonton gitu loh. Terus juga kemarin karena aku bikin video step-stepnya itu tuh di Instagram story, jadi aku tuh mendapatkan lumayan banyak DM yang tanya kayak, "Yuk serius lo pakai skincare sebanyak itu? Kak, itu serius stepnya banyak banget. Kak, nggak ngantuk apa? Kak, nggak capek apa? Kak, nggak beruntusan apa pakai produk sebanyak itu?" Itu lumayan banyak yang bertanya seperti itu, dan aku alhamdulillah tidak merasakan kayak nggak cocok, beruntusan dan lain sebagainya, karena mungkin udah biasa juga. I don't know why, alhamdulillah so far setiap aku pakai produk sih so far cocok-cocok aja. Kalau misalkan aku nggak cocok sama produk, mungkin produk itu hanya tidak bekerja aja, tapi itu juga jarang banget gitu loh.
Dan dia aku jadi cerita lewat DM sama teman-teman. Jadi ternyata ada beberapa orang yang sudah mencoba 10 step Korean Night Skincare Routine ini dan nggak cocok. Kulitnya tuh jadi berminyak, terus ada yang beruntusan, ada yang jerawatan juga gitu. So I think mungkin nggak semua jenis kulit itu cocok menggunakan 10 step ini. Dan kita juga harus mempertimbangkan produk-produk apa yang mau kita pakai. Kayak ingredientsnya tuh bisa dicampur nggak sih satu dan yang lainnya. Tujuannya untuk menghindari komplikasi. Gimana sih ngomongnya, bukan komplikasi juga sih, kayak complicated things yang akan terjadi ketika kita salah mencampurkan produk-produk itu gitu loh guys. Jadi seperti yang aku tunjukin dan bilang tadi guys, untuk kenampakannya yang terlihat itu sebenarnya nggak begitu kelihatan banget ya nggak sih, karena mungkin aku baru seminggu juga melakukan ini. Tapi aku merasakan beberapa hal yang berbeda setelah aku melakukan 10 step ini guys. Yang pertama, aku ngerasa emang struktur kulitku jadi lebih bagus. Kalau menurutku ini karena proses exfoliating yang aku lakuin setiap hari. Jujur aku emang suka sih sama proses exfoliating ini, karena emang setelah exfoliating itu aku ngerasanya kulit jadi makin halus strukturnya. Cuman aku memang tidak melakukan proses exfoliating ini setiap hari karena males yang pertama. Terus yang kedua, aku takut kulitnya tuh kayak nggak cocok dan lain sebagainya. Cuman setelah 1 minggu aku rajin melakukan proses eksfoliasi ini, ternyata hasilnya bagus di kulitku. Cuman emang harus pakai eksfoliator yang beda-beda karena emang kulitku kering kan. Jadi aku takut kulitku makin kering kalau misalkan aku pakai produk eksfoliator yang sama terus 7 hari berturut-turut. Dan selain struktur kulit wajah yang aku rasakan jadi lebih halus, aku tuh juga ngerasa sekarang kulitku jadi lebih sehat. Lebih sehatnya ini tuh kayak lebih ke hydrate, lebih ke moisturize, lebih kayak kenyal gitu dari dalam. Dan menurut aku ini tuh terjadi juga karena banyaknya produk yang aku pakai di kulit wajahku ini guys. Apalagi karena stepnya itu kan ada banyak banget dan semua itu dilakukan dengan tujuan supaya semua produk yang kita pakai itu menyerap lebih sempurna. Seperti contohnya kalau kita mau pakai toner, kulit dieksfoliasi dulu, jadi sel kulit matinya itu kan udah kekelupas, jadi tonernya itu bisa menyerap sempurna. And then produk-produk setelah toner akan terserap jadi lebih sempurna juga gitu loh. Ini hanya menurutku doang sih guys, tapi make sense kan? So ya guys, overall aku suka banget sama keadaan kulitku yang sekarang karena aku ngerasa kulitku yang sekarang ini tuh jadi lebih sehat, lebih ke moisturize, lebih hydrate gitu. Dan aku merasa makeup yang aku pakai ini tuh jadi lebih bagus, kayak lebih nempel, lebih natural, kayak lebih nyatu ke kulit gitu. Gimana sih? Dan untuk bekas jerawatnya juga sambil jalan, karena ini kan baru 1 minggu kan ada jerawat, dan itu emang jerawatnya tuh yang gede dalam gitu loh. Jadi wajar kalau misalkan masih merah-merah, and I'm okay with that karena udah biasa. Cuman kalau untuk glowing yang wing-wing gitu, jujur aku belum merasakan. Aku belum merasakan kayak wajahku yang glowing wing gitu. Gimana sih? Mungkin itu akan terjadi kalau misalkan aku menerapkan 10 step night Korean skincare routine ini setiap hari seumur hidup gitu ya. Kalau aku nggak males, tapi jujur kayaknya untuk sekarang aku merasa lebih nyaman menggunakan step skincareku yang biasa aja gitu. Cuman aku suka proses exfoliating sih, jadi aku akan keep it. So mulai saat ini kayaknya aku akan tetap mempertahankan 8 step night skincare routineku. And ya guys, that's it. Jadi itulah tadi eksperimen selama 1 minggu menggunakan 10 step Korean Night Skincare Routine yang aku lakukan. Teman-teman tadi udah ngeliat sendiri before dan afternya, dan menurut aku sendiri untuk before dan afternya itu nggak kelihatan yang signifikan banget. Cuman emang ada beberapa perubahan yang aku rasain dan semua udah aku ceritain. So ya guys, jadi gitu aja. Kalau teman-teman pernah melakukan eksperimen ini dan kalian mau share pengalaman kalian, silahkan comment down below. Atau kalau misalkan teman-teman punya ide atau masukan, cobain eksperimen atau produk apa, kalian juga bisa comment down below untuk masukan buat aku bikin next content gitu loh guys. And ya guys, that's it. Thank you so much for watching and I will see you guys on my next video. Bye!